pelatihan hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan pembelajaran daring selama sebulan terakhir ya Pak? 1 bulan terakhir. Yang terakhir kita kan Oh gitu. Untuk modul 3.3 kemarin bola. Itu tentang apa ya sebenarnya? Itu tentang pengelolaan program yang berdampak pada anak ya bukan? Itu modul saya rasa adalah modul yang paling susah di antara modul-modul yang lain. Paling susah ya? Paling susah. Jadi ya. Betul. Sama di modul 3.2 tuh pemimpin dalam pengelolaan sumber daya itu susah juga. Karena setelah setiap jadi tapi terlaksana, terkerjakan aja lah semua tugasnya ya Pak ya. Alhamdulillah dengan segala upaya dalam maksimal ya Pak ya, akhirnya selesai dengan sesuai waktu. Alhamdulillah, cuman aksi nyatanya belum bekerjakan. Ini tapi jangan dulu Pak, tiga ya. 3.3. Nanti tergantung waktunya itu 5 April maksudnya. Ini masih ya. Semangat. Semangat terus sampai bahas saya. Kemudian saya apresiasi ya Pak ya terkait apa yang sudah disampaikan. Nah Pak, untuk tahu nih terkait refleksi hasil survei. Tulisan sudah diikut lah. Ini sudah kemarin yang kita biru semua. Hijau semua. Hijau biru. Dari luar biasa ya. Ini kemarin untuk tinggalan berapa? Iya. Tinggalan ya. Oh iya. Nah itu. Ini untuk ini mandiri yang sendiri dulu. Ini ada 5 orang bola. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemarin itu tanggal 20 Maret kan? Oke. 20 Maret kepala-sekolah sama siswa. Suruh ada manggil sama orang anak. Alhamdulillah. Oke. Kekuasaan juga. Oke ya. Ini siswa, ini siswanya. Kali 5 berarti 11 ya. Oke, terima ya. Nah, kira-kira berdasarkan responden ya terkait survei itu ya, kesimpulannya kalau menurut Pak Tama ada nggak peningkatan dari sebelumnya? Dilihat dari survei ya Bu, belum ya dari siswa ini ada peningkatan. Peningkatannya kayaknya signifikan juga, naik gitu daripada yang sebelumnya belum di PI 2 tuh pulang kemarin itu kan baru awal kita masuk di PIP gitu ya, baru awal kan sudah di akhir modul terakhir pulang dia lihat dari siswa ada peningkatan, dari rekan-rekan siswa juga ada, dan kepala sekolah. Oke, jadi kayaknya ada peningkatan memang ya, karena memang di sekarang udah 6 bulan tuh. Jadi pada tidak teman-teman sudah terlihat ya perkembangan pertama selama ikut di CPP seperti apa. Kemudian Pak, untuk kira-kira terkait dengan apa yang kira-kira menurut Pian yang sudah baik dan yang perlu ditingkatkan ada nggak dari kuesioner ini? Kira-kira kesimpulannya apa yang Pian lihat maksudnya Pian? Menggerakkan komunitas belajar di sekolah ini belum perlu ditingkatkan. Kombel ya. Kombel kemarin kan ada sedikit, cuman beberapa kemarin itu dibagi. Kombel itu dibagi untuk sesuai mata pelajaran. Itu belum lagi kita. Jadi kombel sesuai makal ya? Sesuai makal lagi. Kalau berarti ada 11 kombel nanti. Jadi nanti ketika mungkin kombel di OK itu berapa orang dulu di OK? 3 orang. Mungkin sebagai ketuanya. Moderatornya mungkin ada. Kalau beliau guru apa? Jadi berapa nih? Pamulkan guru TI prakarya. Berarti itu ketuanya kan beliau juga ya. Pamulkan, oke. Juga yang perlu ditingkatkan, yang dilanjutkan juga boleh nih untuk memberikan teladan yang baik bagi peserta didik. Teladan bagi tentunya bagi warga sekolah ya. Iya, bagi sekolah. Guru-guru juga sejawat ya. Dan dari GP-nya juga, dari GP juga sendiri lumayan ada beberapa orang juga tempat. 5 orang sama belum kemudian lah. 5 orang. Oke, kemudian kita ke ini rencana CGP ke depannya ini mengenai kompetensi penggerak yang depan dulu lah. Mungkin nanti dari pendidikan. Jadi yang belum benar ini mungkin nanti bisa berkembang aja
berkembang itu akan mengembangkan yang ada di pendidikan yang sudah belum terima di pendidikan berkembang, mungkin nanti untuk melakukan di sekolah ini apa aja itu bentuknya, baik hasil didapat itu baik dari segi modul-modul yang dari modul 1 sampai modul 10 lah kemarin itu banyak nanti untuk angkat juga di peserta didik. Soal juga kemarin tentang segitiga restitusi, daya positif, sama pengambilan keputusan penting. Oke. Pihak yang terlibat untuk meningkatkan kompetensi Pian kira-kira siapa aja? Pihak yang terlibat di sekolah. Itu dari kepala sekolah itulah, kepala sekolah, rekan sejawat, juga peserta didik, dan juga keluarga. Ya. Kemudian tentang perubahan pembelajaran IPS, menurut Pian, perubahan yang saya rasakan kira-kira kayak apa ya selama 6 bulan terakhir nih? Kira-kira ketika Pian mengajar sekarang dengan dulu mungkin ada berbeda, cerita apa? Perkembangan dulu memang dasar berbeda pula dari awal mengikuti pendidikan guru penggerak. Dulu memang tidak bisa apa-apa, apalagi dari berbicara, komunikasi, apalagi dengan teknologi yang sekarang adalah dengan adanya pendidikan guru penggerak selama 6 bulan, alhamdulillah ulun sudah menguasai juga pembelajaran yang diterapkan di pendidikan guru penggerak yang modul 1 sampai modul 3 ya. Alhamdulillah. Iya, berdiferensiasi itu ya, berdiferensiasi pasti terpakai di kelas atau di sekolah. Dan Pak, perubahan yang terjadi pada murid kira-kira anak-anak semakin bagaimana? Semakin semangat kah belajarnya atau gimana nih? Mungkin kita dilihat dari perkembangannya selama ulun mengikuti, anak-anak itu makin semangat juga mengikuti pembelajaran yang ulun lakukan di kelas ataupun di lapangan loh, di waktu praktek. Belajar, Pak, dan senang belajar. Sekarang hal yang membuat perjalanan 6 bulan PGP cukup memuaskan menurut Pian apa Pak? Karena apa? Kira-kira karena banyaknya dapat ilmu baru tentang pendidikan kah atau karena apa? Ya, banyaknya dapat ilmu juga termasuk pula. Banyaknya teman, punya teman yang lebih luas pula, apalagi dari kawan-kawan dari SD, SMP, SMA, dan banyak dari pengawas ibu juga kan dari pengawas. Juga dengan adanya pembelajaran teknologi, itu paling suka di IT-nya. IT ya Pak ya? Tentang IT-nya, lagi dengan autodidak juga kita bisa ngotak-ngatik Canva gitu lah, bikin slide, bikin website. Jadi ke IT ya Pak ya? Ini saya tuliskan tadi ke IT-nya Pak ya? Ke IT-nya. IT. Kemudian dan lain-lain. Hal yang membuat 6 bulan selama PGP menjadi cukup menantang, kira-kira apa yang menantang bagi Pian? Apakah pada saat Pian membagi waktu antara di rumah dengan di sekolah ataupun apa ya? Ceritakan. Yang menantang itu apa? Yang menantang itu pembagian waktu ya. Pembagian waktu itu baik di sekolah sama di pendidikan. Nah, itu 3 lah di rumah, di sekolah mengajar sama pendidikan guru penggerak. Nah itu ada 3 tantangan. Pendidikan guru penggeraknya ya. Artinya tugas-tugas CGP yang harus diselesaikan, harus tepat waktu, sama pembagian. Yang itu pun harus bersamaan kadang-kadang ya, jalannya bersamaan. Iya bersamaan, pasti bersamaan pasti ada lah. Oke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Selamat pagi Pak. Masih pagi lah Pak lah. Masih jam 10 lewat. Walaupun dalam puasa Ramadan kayaknya masih semangat. Bapak mungkin semangat lagi deh kayaknya ya, karena 2 tempat harus tuh didatangi ya Pak lah. Terbiasa sudah 2 tempat ya.
salut dengan Tian Pak, apalagi dalam 6 bulan terakhir memang belum selalu datang ya gunakan ruangan ya. Jadi untuk mendampingi CIP Ulun Bapak Tama, beliau memang luar biasa Pak. Kalau di LMS itu di yang online Pak ya, bersama fasilitator, instruktur selalu ada 4 waktu tugas gitu kan. Dan belum juga sering kolaborasi, sering WA, makanya begitu disiapkan. Nah, terkait keinginan Bapak terkait permintaan aset, permintaan modal aset atau di sekitar sekolah dalam sekolah, apa yang dimintai oleh sekolah. Kira-kira waktu diskusi kemarin ya, itu kenapa diskusi Bapak yang menghadirkan guru ada yang kita sebut ya, diskusi aset itu 7 Maret ya, 7 Maret nah 7 Maret diskusi aset itu luar biasa, sudah lama pun komunikasinya kira-kira menurut Bapak cara mengidentifikasi aset di sekolah kayak apa? Ya, yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan yang saya membimbing guru kami dalam kegiatan yang jelas sekolah kami, aset bagi kami secara fisik, dan mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini nanti bisa meningkatkan hasil itu maju dan berkembang sejalan dengan tuntutan Bapak, dan memang kita harus bergerak dan dinamis terkait dengan diskusi yang dilaksanakan pada beberapa waktu yang lalu, khususnya yang ada hubungannya dengan aset, terkait dengan modal aset yang ada di SMP ini, kami sangat berharap untuk bisa dikembangkan dan dimanfaatkan dari berbagai jenis aset yang ada, baik yang terkait dengan potensi guru dan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, dengan belajar yang ada, dengan sosial dan politik yang ada di SMP. Semuanya kami kemas untuk kita jadikan sebagai modal dasar yang bisa mensupport untuk memajukan SMP. Mudah-mudahan dengan sistem pengelolaan yang kami memberikan fasilitas dan kami memberikan peluang yang besar untuk mengembangkan berbagai aset yang ada itu, mudah-mudahan kami berharap nanti benar-benar bisa memberikan dukungan baik yang bersifat moral maupun yang lainnya, dan berdampak pada peserta didik dalam pendidikan biasa itu, dan ujung-ujungnya nanti dapat meningkatkan kualitas pendidikan biasa. Luar biasa ya Pak ya, terkait dengan proses identifikasi ini ya Pak ya, aset pengelola seperti itu Banjarmasin ya, di mana memang sekolah terkenal di Banjarmasin ya, salah satunya gitu, memang di mana-mana orang kalau mau sekolah bikin SMP 7 gitu ya, makanya persaingan ketat itu pasti ada di ketika PPDB. Kenapa? Karena aset itu ternyata luar biasa di SMP. Tantangannya kan nggak kira-kira Pak? Dari banyak hal pasti ada tantangan, pasti ada ya, untuk mengidentifikasi aset atau mengembangkan aset pasti ada. Yang pertama, kalau dari aset sumber daya manusia, yang pertama sebagian besar dari guru yang ada di aset ini adalah guru semua. Bukan berarti bahwa yang senior itu tidak memiliki potensi, tidak. Keduanya punya plus dan minus ya. Satu sisi yang muda-muda punya semangat yang tinggi dan punya keterampilan IT yang tinggi,
mohon maaf nih bagi yang senior, terkadang ada sebagian yang barangkali kemampuan IT-nya yang lumayan ya kurang bisa berkembang dengan maksimal. Ya maklum lah, orang-orang jangankan guru, saya sendiri ya, saya yang sudah ya saya seperti ini kan keterbatasan saya untuk menguasai IT karena terbatas, karena memang IT itu kan berkembangnya baru akhir-akhir ini ya, bukan guru tidak dibekali dengan kemampuan itu dari perguruan tinggi, dari lingkungannya dan seterusnya. Ya, itulah salah satu tantangan ya. Dua hal yang sangat yang lumayan agak berbeda ini tantangan bagi kami, bagaimana strateginya, bagaimana mengembangkan kedua-duanya supaya dapat yang muda dengan kemampuannya yang bagus bisa memiliki sebuah pengelolaan kelas yang bagus, yang tua yang memiliki pengelolaan kelas yang bagus juga bisa memiliki kompetensi di bidang itu salah satu contohnya. Ya, jadi di sisi lain ketika kami ingin mengembangkan sekolah ini menjadi lebih cepat, kan tidak mungkin aset itu dikembangkan tanpa memerlukan biaya, tidak mungkin. Di sisi lain bahwa ada satu keterbatasan sumber pembiayaan yang dimiliki oleh sekolah hanya satu sumber biaya, yaitu dari kos APBN. Karena kita benturannya di situ, hambatannya di situ, ada satu batasan pengelolaan dana dan yang aturannya banyak hal yang harus kami tangani. Di sisi lain kami juga ingin mengembangkan entrepreneurship kami, bekerja bersama dengan masyarakat. Di sisi lain kami juga harus hati-hati karena masyarakat ini sangat peka sekali kalau hubungannya dengan masalah pembiayaan, itu yang sering terjadi dan kami harus hati-hati. Dan alhamdulillah selama saya menjadi kepala sekolah hampir tidak terdengar masyarakat tentang keluhan bagaimana ada masyarakat yang tidak puas kaitannya dengan upaya pengembangan Baik, luar biasa Bapak ya menyampaikan bagaimana tantangan dan strateginya sudah disampaikan kedua-duanya kayaknya Pak Tama ya. Jadi kayaknya dengan apa yang disampaikan beliau ini kayaknya cukup begitu Pak. Ya alhamdulillah dan mewakili dari pertanyaan sudah dijawab langsung oleh ya. Terima kasih Bapak kesempatannya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Bu Lisa. Perkenalkan, ulun Ibu Nika ya, kamu tadi ya sudah disebutkan pertama, ulun PP-nya beliau. Tadi sudah berwawancara dengan kepala sekolah ya, karena beliau sibuk, beliau langsung ke sekolah lain. Hari ini kita fokus ke Pian ya, selaku rektor Jawanya. Pian kegiatan diskusi kan hadir tuh ya? Iya. Mungkin di sini ulun cuma konfirmasi terkait dengan kehadiran Pian di hari beberapa hari yang lalu gitu ya bersama kami. Nah kira-kira Bu, ini bagaimana proses dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Prosesnya tentu saja dengan memperhatikan data dari yang terkumpul dan mengamati di sekeliling sekolahan. Dan setelah itu juga kan semua unsur-unsurnya memang ditelaah dari komponen manusianya, sosialnya, masalah pendanaan sampai SDM. Jadi kesimpulannya tadi adalah dengan cara tadi Bu pendataan juga dan melakukan telaah juga apakah data yang didapatkan itu sesuai dengan keadaan yang sebetulnya di lapangan. Data itu yang seperti itu ya, pendataan terkait dengan aset yang ada di sekolah seperti itu. Kemudian tantangannya ada nggak kira-kira Bu Ratna ketika mengidentifikasi tersebut, tantangan atau kendala? Kendalanya yaitu tadi mencocokkan
apakah data yang tertera itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, apakah SDM yang dimiliki memang sesuai realnya seperti itu, dan apakah dana yang dikelola oleh pihak sekolah mampu untuk meningkatkan segala komponen SDM yang ada di SMP 7 Banjarmasin. Cocokkan ya jalannya lah cara realnya seperti apa ya Pak. Oke, itu rekam terus di jurnal ya, jurnal apa PP supaya nggak numpuk. Biasanya kalau yang nggak dikerjakan numpuk berat naik, makanya saya harus menuliskan di laporan katanya. Oke, kemudian bagaimana perasaan Ibu Ratna ketika berhasil mengidentifikasi? Perasaannya gimana nih? Gitu. Perasaan dia Senang, puas karena bisa menyelesaikan suatu tantangan yang di awal tuh rasanya kok kayaknya sulit deh. Ternyata sekarang dijalankan langkah per langkah, alhamdulillah bisa melakukannya. Kemudian apa pertimbangan Ibu Ratna dalam menentukan sumber daya sekolah? Ada pertimbangannya nggak? Pertimbangannya tadi yang sesuai dari antara yang di data dengan yang sebetulnya. Pertimbangan kesesuaian. Bagaimana yang tadi ya? Apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah? Sejauh ini yang tercantum di sini rasanya sudah Jadi belum ada gitu ya. Iya, belum Untuk saat ada. ini belum ada yang bisa dijadikan sumber daya sekolah selain dari itu. Dari itu kan. Terima kasih Ibu Ratna, kayaknya cuma itu aja sih ya untuk konfirmasi ya terkait dengan diskusi oleh Pak Tama kemarin, jadi beberapa hari kemarin karena sudah cukup meyakinkan dengan apa yang disampaikan tadi Bapak Kepala Sekolah tadi. Terima kasih Ibu Ratna. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian terkait pemetaan aset nih, tadi kan nanya sudah kepada aktor itu ya. Nah kira-kira menurut Pian, ketika Pian kegiatan diskusi kemarin, siapa yang hadir Pak? Yang hadir kemarin itu ada siswa, Ya, itu dari pihak OSIS adalah 2 orang, kepala sekolah, rekan, guru-guru, sama komite dan tata usaha. oke. Tata usaha itu tenaga pendidikan lah. Oh jadi apa itu TU ya? Ini tata usaha, Ada itu usaha, komite sekolah, ya, siswa, usaha, komite, ya kan? Komite. Ada nggak mengundang tokoh masyarakat itu? mengundang tokoh masyarakat. Tidak ada, Bu. Nah, kira-kira apakah komite itu bisa dijadikan tokoh masyarakat? Iya, Nggak? termasuk itu. Berarti jelas karena komite yang Sekolah itu sudah termasuk di merupakan perwakilan mungkin jelas perwakilan dari masyarakat. perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan dari tokoh masyarakat. Oke. Nah, terus menurut Pian proses dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya di sekolah kayak apa? Antara lain kayak apa? Ini kemarin itu dengan diskusi, Ya. diskusi dengan rekan, kepala sekolah, juga dengan siswa, nah, tentang adanya modal manusia atau SDM-nya. Itu juga dalam TU lah melihat data-data yang ada di tata usaha, mungkin mencocokkan aja, pertimbangkan dalam pencocokan atau dimasukkan dalam totolen. Oke. Menurut Pian tantangan menghadapi apa kira-kira? Tantangannya apa? Tantangannya itu bersama pertimbangkan itu Bu, mencocokkan Jadi pada data saat- yang Oh, tadi Pak, pada saat realnya berarti sama jadi. Pada saat mencocokkan ya Pak? mencocokkan data dengan Pada yang saat mencocokkan data dengan yang realnya, dengan kenyataan. yang ada di lapangan itu ya. Nah, itu kan. Oke, perasaan PT apa setelah berhasil mengidentifikasi? Ya. Alhamdulillah senang, Senang ya. luar biasa tuh Oke. kegiatannya. Apalagi ini tugas berat ya, tugas Ya, berat betul ya. Seperti kemudian tidak ada aset lain lah. tidak ada, ini cukup Berarti di tidak tujuh ada. aset. Tidak ada. Boleh. Tidak ada sumber yang lain.
Mencakup 7. Yang ada itu Modal adalah sudah mencakup semuanya. oke, bentar. Kemudian persiapan panen hasil, 2 lagi nah. Menurut Pian ide yang untuk persiapan panen Tena apa idenya? Ide Pian kira-kira apa? Ide yang Ide ditampilkan untuk panen untuk lepas 7 mungkin nanti program yang pasti sudah cepat ulun dokumen ya. bikin Program. ya Pak. Programnya apa? Program yang kemarin ulun laksanakan itu program tentang grant peduli lingkungan Yaitu sama program pembelajaran berdiferensiasi nanti Pak ulun munculkan program Go Green. Go Green. Go ya. Go Green. Go Green ya. Di Go Green. Go Green. Ya Ya. Go Green. Di kabar. Oke ya, Go Green ya. Iki. Kemudian rencana CGP dipamerkan tadi ya, kayak tadi ya, Go Green tadi ya, Ya, program apa itu Go program Green? Go Green. Go Green itu apa? Peduli lingkungan. Go Green, Peduli lingkungan sekolah namanya. yaitu Peduli lingkungan sekolah. yaitu peduli Peduli lingkungan sekolah ya, dengan peduli menanamkan lingkungan sekolah tanaman hias dari Dengan? Taman Gantung. dengan menanam Tanaman hias. tanaman hias ya, terus Vertikal garden oh ya, dari Taman Gantung apa? Taman vertikal Vertikal garden. ya, vertikal garden ya. Ya, Nah, Taman Gantung. oke. Kemudian taman garden. Juga nanti munculkan ada program berdiferensiasi, Pak. Oh jadi gitu ya. Nanti lu tampilkan Dan ada membawa dan program apa? Program oke itu yang untuk tadi pembelajaran berdiferensiasi ya. Berdiferensiasi. Pembelajaran Ada menunjukkan rencana itu ya. mungkin ada tuh tugas-tugas sama anak bikin video berdiferensiasi. Berdiferensiasi ya. Berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Oke. Kemudian Bentar ya, dikit lagi nah. Nah, sudah sudah itu kayaknya jadi terkait pendampingan ini apresiasi dari Ibu hari ini cukup sih, sangat bagus deh ya, karena sudah banyak sekali yang belum dapatkan informasi dari Pian lewat P6 berarti di terakhir nih. Iya. Nah, nanti aplikasi ketika SMP 7 jadi ada undangan apa lagi nih lah. Iya, informasi itu. Oke. Kemudian untuk nanti diharapkan Pian sudah mulai untuk menyiapkan program yang akan dibawa ke Panen Raya. 7 nanti Gitu. ya, panen raya. Nanti dengan teman-teman bersama Ya. PGP yang satu kelompok, PPU. usahakan nanti sudah ada apa ya schedule gitu ya, perencanaan itu harus dilakukan, terus mungkin apa yang perlu disiapkan untuk nanti membuat dekorasi dan lain Iya. sebagainya itu harus ada apa yang harus dibawa gitu, itu harus matang ya, jangan Iya. sampai hari H nanti nggak ada yang siap ya, terus motivasi Iya. berlebihan. Kayaknya itu aja Bapak ya, terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi nanti di Loka 6 di hari Rabu tanggal 3 Maret maaf Iya, oke. 2024. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.